Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya Melayu. Di hadapan kita terbentang sebuah kisah tentang marwah, adat, dan keteguhan prinsip. Kisah seorang perempuan bangsawan yang menjaga kedaulatan dan kehormatan negerinya. Inilah jejak sejarah Engku Putri Raja Hamidah, penjaga marwah Kesultanan Riau Lingga dari Purau Penyengat untuk warisan anak cucu Melayu sepanjang zaman. Sejarah hidup Engku Putri Raja Hamidah. Sebagai pengantar, kisah Engku Putri Raja Hamidah bukan sekadar narasi tentang seorang tokoh perempuan dalam sejarah Melayu, melainkan cermin perjalanan marwah, adat, dan kedaulatan sebuah bangsa. Melalui jejak hidupnya, kita diajak menelusuri bagaimana nilai-nilai keislaman, adat istiadat, serta keberanian moral dijaga dan dipertahankan di tengah pergolakan politik dan tekanan kolonial. Pengantar ini dimaksudkan untuk membuka kesadaran bahwa sejarah Melayu hidup dalam ingatan kolektif, dan dari sanalah tumbuh tanggung jawab bersama untuk memahami, menghargai, dan melestarikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri dan masa depan orang Melayu. Kelahiran dan asal-usul keluarga. Engku Putri Raja Hamidah dilahirkan dengan nama Hamidah sebagai anak perempuan pertama dari Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda Riau Lingga keempat yang memerintah pada periode 1778 hingga 1784. Ayahandanya dikenal sebagai Panglima Besar Bugis Melayu yang gugur syahid dalam Perang Riau melawan Belanda dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ibunda Raja Hamidah adalah Raja Perak, putri dari Daeng Kamboja yang di Pertuan Muda Riau Lingga ketiga 1748 hingga 1777, salah satu tokoh penting dalam struktur kekuasaan Bugis di Kesultanan Johor Riau Lingga. Dengan garis keturunan tersebut, Raja Hamidah merupakan keturunan Bugis Melayu generasi kedua, hasil pertautan dua elit politik besar di kawasan Riau Lingga. Ayahnya adalah putra Daeng Celak, sementara ibunya adalah anak Daeng Kamboja. Keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan dekat dalam jaringan bangsawan Bugis Luwu. Perkawinan dan silsilah ini tidak hanya bersifat biologis, melainkan juga merupakan bagian dari strategi politik kesultanan untuk menjaga kesinambungan kekuasaan dan keharmonisan antara puak Bugis dan Melayu. Tahun kelahiran Raja Hamidah tidak tercatat secara pasti dalam sumber-sumber resmi. Namun, melalui telaah perbandingan usia, kronologi peristiwa sejarah, dan catatan lokal seperti Tuhfat An-Nafis, para sejarawan memperkirakan ia lahir sekitar tahun 1773 hingga 1774. Perkiraan ini didasarkan pada keterangan bahwa pasca Perang Riau tahun 1784, Raja Hamidah disebut masih berstatus gadis sunti, yakni anak perempuan berusia sekitar 9 hingga 11 tahun ketika ikut menyingkir bersama keluarganya ke wilayah Siantan dan Sukadana. Adapun tempat kelahirannya diperkirakan berada di Ulu Riau, pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga pada masa itu. Beberapa sumber menyebut memiliki kemungkinan ia dilahirkan di kawasan Istana Kota Piring, istana megah milik Raja Haji Fisabilillah di Pulau Beram Dewa, atau di lingkungan istana yang di Pertuan Besar di Ulu Riau, tempat para elit kerajaan bermukim dan menjalankan roda pemerintahan. Masa kanak-kanak dan pendidikan istana. Sebagai putri seorang panglima besar sekaligus negarawan utama Kesultanan Riau Lingga, Engku Putri Raja Hamidah tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan istana yang ketat, religius, dan sangat menjunjung adat. Ayahandanya, Raja Haji Fisabilillah, tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang tangguh dalam menghadapi kekuatan kolonial Belanda, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki ketaatan agama yang mendalam serta penghormatan tinggi terhadap ulama dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter Engku Putri sejak usia dini. Di Istana Kota Piring, kediaman Raja Haji sebelum menjadi Yang di Pertuan Muda, Engku Putri memperoleh pendidikan langsung dari para guru agama dan ulama
yang sengaja didatangkan oleh ayahandanya. Pendidikan tersebut mencakup ilmu-ilmu keislaman, penguatan adat istiadat Melayu Bugis, serta penguasaan baca tulis aksara Jawi, yang pada masa itu menjadi sarana utama dalam administrasi, keilmuan, dan sastra kerajaan. Pendidikan ini tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga menanamkan kesadaran akan marwah, kehormatan, dan tanggung jawab sebagai putri bangsawan. Proses pendidikan Engku Putri berlangsung di lingkungan dalam besar, yaitu bagian utama dari istana yang dipertuan muda, dengan pengawasan yang ketat dan disiplin tinggi. Di ruang inilah, para putra-putri bangsawan ditempa untuk memahami posisi sosial politik mereka, mengenal tata kerama istana, serta mempelajari peran strategis bangsawan perempuan dalam menjaga adat dan stabilitas kerajaan. Lingkungan ini membentuk Engku Putri menjadi pribadi yang anggun, cerdas, dan teguh memegang prinsip adat dan agama. Selain pendidikan formal istana, Engku Putri juga mengalami pendidikan langsung dari realitas politik dan konflik sejarah. Pasca Perang Riau tahun 1784, ia turut menyertai pengungsian keluarga kerajaan ke wilayah Siantan dan Sukadana bersama kerabat dekatnya. Pengalaman ini mempertemukannya sejak muda dengan penderitaan akibat peperangan, dinamika kekuasaan, serta rapuhnya kedaulatan negeri di hadapan kekuatan kolonial. Kombinasi pendidikan istana yang mapan dan pengalaman sejarah yang keras inilah yang kemudian membentuk Engku Putri sebagai sosok perempuan bangsawan yang tangguh, berwawasan luas, dan siap memikul amanah besar dalam sejarah Kesultanan Riau Lingga. Kedewasaan dan perkawinan politik. Memasuki usia dewasa, Engku Putri Raja Hamidah mulai memasuki ruang kekuasaan dan politik istana Kesultanan Riau Lingga. Kedudukannya sebagai putri Raja Haji Fisabilillah, tokoh sentral Bugis Melayu, menjadikan figur strategis dalam upaya meredam konflik internal kerajaan yang telah berlangsung lama. Puncak keterlibatan politik tersebut terjadi pada tahun 1803 ketika Engku Putri dipersunting oleh Sultan Mahmud III, Sultan Riau Lingga III. Pernikahan ini bukan semata ikatan personal, melainkan nikah as-siyasah, perkawinan politik yang dirancang secara sadar untuk mengakhiri pertikaian antara Puak Melayu dan Bugis yang telah memuncak sejak pasca gugurnya Raja Haji Fisabilillah dan Perang Riau 1784. Konflik tersebut melibatkan perebutan jabatan yang dipertuan muda dan ketegangan antara elit Melayu dan Bugis yang sama-sama merasa memiliki hak historis atas kekuasaan. Dalam konteks inilah, Engku Putri ditempatkan sebagai figur pemersatu. Melalui pernikahannya dengan Sultan Mahmud III, diharapkan tercipta percampuran darah Bugis Melayu yang mampu meredam konflik politik, sekaligus menjadi fondasi baru bagi stabilitas kerajaan Riau Lingga. Beban politik ini menjadikan Engku Putri bukan sekadar istri sultan, melainkan simbol rekonsiliasi dan harapan akan kesinambungan kekuasaan yang harmonis. Saat menikah, Engku Putri diperkirakan berusia sekitar 29 tahun, usia yang dianggap matang dalam tradisi bangsawan Melayu Bugis untuk memikul tanggung jawab besar sebagai permaisuri. Sejak saat itu, ia resmi bergelar Engku Putri, gelar kehormatan yang menandai kedudukannya sebagai permaisuri Gahara dan tokoh perempuan utama dalam struktur adat dan politik istana. Sebagai bagian dari pernikahan tersebut, Sultan Mahmud III menganugerahkan Pulau Penyengat Indra Sakti kepada Engku Putri sebagai mas kawin sekaligus tempat kediamannya. Penganugerahan Pulau Penyengat tidak hanya bermakna personal, tetapi juga politis dan simbolis. Pulau ini kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan Bugis, tempat bersemayamnya para yang dipertuan muda, serta ruang penting dalam dinamika pemerintahan, kebudayaan, dan intelektual Kesultanan Riau Lingga. Jadi, sejak awal pernikahannya, Engku Putri Raja Hamidah telah ditempatkan pada posisi strategis sebagai perempuan bangsawan yang memikul amanah politik, adat, dan masa depan kerajaan. Peran sebagai permaisuri dan pemegang regalia. Sebagai permaisuri Kesultanan Riau Lingga, Engku Putri Raja Hamidah tidak hanya berperan sebagai pendamping Sultan Mahmud III, tetapi juga tampil sebagai figur sentral dalam struktur politik, adat, dan simbol kedaulatan kerajaan. Kedudukannya melampaui roan domestik istana. Ia berfungsi sebagai penasihat politik,
penjaga nilai-nilai adat istiadat kerajaan, serta pemegang regalia kerajaan, yakni seperangkat pusaka sakral yang meliputi sirih besar, nobat, panji kebesaran, serta perlengkapan simbolik lain yang menjadi lambang sah kekuasaan Kesultanan Riau Lingga. Dalam tradisi kerajaan Melayu, regalia bukan sekadar benda pusaka, melainkan manifestasi daulat dan kedaulatan negeri. Seorang sultan tidak dianggap sah dan berdaulat secara adat apabila tidak dilantik dengan menggunakan regalia tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang memegang regalia sesungguhnya memegang inti kekuasaan simbolis kerajaan. Penunjukan Engku Putri sebagai pemegang regalia menunjukkan tingginya kepercayaan Sultan Mahmud III terhadap kebijaksanaan, keteguhan, dan pemahaman adat yang dimilikinya. Setelah Sultan Mahmud III wafat pada tahun 1812, situasi politik Kesultanan Riau Lingga memasuki fase krisis. Engku Putri tetap mempertahankan regalia dan menolak menyerahkannya kepada Sultan Abdurrahman II yang dinobatkan sebagai pengganti Mahmud III. Penolakan ini bukan didorong oleh ambisi pribadi, melainkan karena Engku Putri menilai bahwa proses penobatan Sultan Abdurrahman II tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan adat, khususnya karena belum adanya konsensus lengkap dari para pembesar utama kerajaan seperti bendahara dan temenggung. Sikap tegas Engku Putri tersebut memicu konflik berkepanjangan, bahkan dengan saudara kandungnya sendiri, Raja Jafar, yang dipertuan muda Riau Lingga VII. Perselisihan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi mencerminkan pertarungan prinsip antara kekuasaan politik dan legitimasi adat. Engku Putri berdiri sebagai penjaga marwah dan hukum adat kerajaan, meskipun harus menghadapi tekanan internal, perpecahan keluarga, dan konsekuensi politik yang berat. Keteguhan inilah yang kemudian mengukuhkan posisinya dalam sejarah sebagai perempuan penjaga daulat, simbol perlawanan moral terhadap penyimpangan adat, dan benteng terakhir kedaulatan tradisi Kesultanan Riau Lingga. Keteguhan prinsip Engku Putri Raja Hamidah mencapai ujian terberat ketika kekuatan kolonial mulai secara terbuka mencampuri urusan kedaulatan adat Kesultanan Riau Lingga. Pada tahun 1819, Inggris melalui Thomas Stamford Raffles dan wakilnya, Mayor William Farquhar, berupaya memperoleh regalia kerajaan Riau Lingga yang berada di tangan Engku Putri. Tujuan utama mereka adalah menggunakan regalia tersebut untuk melantik Tengku Husin sebagai Sultan Singapura secara sah menurut adat. Inggris memahami bahwa tanpa regalia, pelantikan seorang sultan tidak memiliki legitimasi adat dan simbol kedaulatan yang diakui. Dalam upaya tersebut, Engku Putri menghadapi berbagai bentuk bujukan dan tekanan. Tengku Husin sendiri yang merupakan anak tiri kesayangannya diminta membujuk Engku Putri agar menyerahkan regalia. Namun Engku Putri dengan tegas menolak karena memandang rencana tersebut sebagai tindakan yang melanggar adat dan berpotensi memecah belah Kesultanan Riau Lingga. Bahkan ketika Inggris menawarkan suap sebesar 50.000 ringgit Spanyol, jumlah yang sangat besar pada masa itu, Engku Putri tetap bergeming dan menganggap tawaran tersebut sebagai penghinaan serta upaya terang-terangan untuk merampas kedaulatan negeri. Kegagalan Inggris memperoleh regalia tidak mengakhiri tekanan kolonial. Belanda kemudian turut campur secara langsung. Pada tahun 1822, setelah berbagai upaya diplomasi dan bujukan tidak berhasil, aparat kolonial Belanda melakukan tindakan represif dengan merampas regalia secara paksa dari istana Engku Putri di Pulau Penyengat. Perampasan itu dilakukan di bawah ancaman senjata, disaksikan oleh para pembesar kerajaan, dan bahkan diiringi intimidasi bersenjata yang menandai kekerasan simbolik terhadap adat dan martabat kerajaan. Peristiwa ini menjadi titik balik tragis dalam sejarah Kesultanan Riau Lingga. Regalia yang selama ini dijaga sebagai simbol suci kedaulatan adat, akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan kolonial. Bagi Engku Putri, perampasan tersebut bukan sekedar kehilangan pusaka, melainkan kehancuran simbolik daulat kerajaan yang selama ini ia pertahankan dengan keteguhan dan pengorbanan.
Luka batin akibat peristiwa itu terus membekas hingga akhir hayatnya, sekaligus mengukuhkan Engku Putri Raja Hamidah sebagai perempuan penjaga daulat adat yang berdiri teguh melawan kolonialisme. Setelah peristiwa perampasan regalia kerajaan pada tahun 1822, kehidupan Engku Putri Raja Hamidah memasuki fase senyap yang syarat luka batin. Hilangnya regalia yang selama ini dijaganya sebagai simbol daulat dan marwah kerajaan menjadi pukulan paling berat dalam hidupnya. Sejak saat itu, Engku Putri praktis tersingkirkan dari pusat kekuasaan formal, namun tetap berdiri sebagai penjaga nilai dan ingatan adat Kesultanan Riau Lingga. Ia memilih menetap di Pulau Penyengat Indra Sakti, pulau yang pernah dianugerahkan kepadanya sebagai mas kawin dan yang kemudian menjadi saksi bisu keteguhan prinsip hidupnya. Kesedihan Engku Putri kian mendalam ketika satu persatu orang-orang terdekatnya wafat. Raja Ja'far, saudara kandungnya yang juga pernah menjadi Yang di-Pertuan Muda Riau Lingga VII, meninggal dunia pada tahun 1831 setelah melalui konflik panjang dan menyakitkan dengannya. Perseteruan itu baru berakhir menjelang wafat Raja Ja'far ketika Engku Putri datang memaafkan saudaranya demi ketenangan batin menjelang ajal. Beberapa tahun kemudian, duka kembali menyapa ketika Yang di-Pertuan Muda Raja Abdurrahman wafat pada tahun 1844, sebulan sebelum wafatnya Engku Putri sendiri. Rentetan kehilangan ini menempatkan Engku Putri dalam kesunyian historis, namun tidak menggoyahkan keteguhan sikap dan prinsip adat yang dipegangnya. Dalam masa-masa akhir hidupnya, Engku Putri lebih banyak menjalani kehidupan yang tenang dan menyendiri, namun tetap dihormati sebagai simbol terakhir marwah kerajaan Melayu Bugis. Keberadaannya di Pulau Penyengat itu menjadi pengingat bahwa kedaulatan adat pernah dijaga oleh seorang perempuan bangsawan dengan keberanian luar biasa, bahkan ketika kekuasaan politik telah beralih ke tangan kolonial. Engku Putri Raja Hamidah wafat pada 5 Agustus 1844 di istananya di Pulau Penyengat Indra Sakti. Apabila ia dilahirkan sekitar tahun 1773 atau 1774, maka usia wafatnya diperkirakan sekitar 70 tahun. Ia dikenang dalam sejarah sebagai perempuan yang tegar, setia pada amanah, penjaga marwah, dan pemelihara kedaulatan adat Melayu Bugis hingga akhir hayatnya, sebuah warisan moral yang terus hidup melampaui zamannya. Pulau Penyengat di waktu senja, angin berhembus membawa hikmah. Sejarah dijaga, adat dipelihara, marwah Melayu kekal terjaga sepanjang masa. Berlayar perahu menuju seberang, singgah sebentar di Muara Lama. Adat dijunjung, sejarah dikenang, bangsa bermarwah tegak selamanya. Sirih disusun di dalam puan, tanda adat berakar di jiwa. Jika sejarah tidak dilupakan, budaya Melayu tetap bernyawa. Demikianlah kisah dan pesan yang dapat kita petik. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga, merawat, dan mewariskan sejarah serta budaya Melayu sebagai amanah lintas generasi. Salam hormat dan salam budaya Melayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.